Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang soal-soal dari mata kuliah Teori Probabilitas yang diampu oleh Ibu Dini Palupi Putri MPD. Baiklah, di sini ada soal yang pertama, yakni nyatakanlah pernyataan berikut ini benar atau salah. A dalam kurung A minus B itu gabungan dari B sama dengan B. B dalam kurung A gabungan B minus A sama dengan B. C A irisan B irisan dalam kurung A minus B sama dengan himpunan kosong. D A gabungan B irisan dalam kurung B gabungan C irisan dari dalam kurung C gabungan A sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan B irisan C gabungan dalam kurung C irisan A. Oke, kita bahas yang A. Nah, A ini itu gabungan dari B. Adalah himpunan elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. A minus B gabungan dari B berarti semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B ditambah semua elemen yang ada di A, elemen A yang ada di B, karena A minus B itu tidak memiliki elemen yang sama dengan B. Hasil dari operasi ini adalah himpunan yang sama dengan B. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah benar. Nah, yang B dalam kurung A gabungan dari B minus A sama dengan B, pernyataan ini salah. Karena A gabungan B itu adalah himpunan gabungan elemen-elemen yang ada di A atau di B atau keduanya. Dalam kurung A, gabungan dari B minus A adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada A irisan B, tetapi tidak ada di A. Jadi, ini hanya berisi elemen-elemen yang ada di B, tetapi tidak ada di A, yaitu B minus A bukan seluruh B. Jadi, pernyataan ini salah. Karena A gabungan B minus A sama dengan B, irisan A bukan B. Untuk yang C, dalam kurung A irisan B, irisan dalam kurung A minus B sama dengan himpunan kosong. Pernyataan ini benar, karena A irisan B adalah himpunan elemen yang ada di A dan B. A irisan dari B adalah himpunan elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Tidak ada elemen yang dapat berada di kedua himpunan A irisan B dan A minus B secara bersamaan. Karena elemen ini A irisan B harus ada di B. Sementara elemen A dalam kurung A minus B tidak boleh ada di B. Oleh karena itu, dalam kurung A, irisan B, irisan dalam kurung A minus B sama dengan himpunan kosong. Dan yang D, nah di sini A dalam kurung A, anggota B, irisan dalam kurung B, anggota C, irisan dalam kurung C, anggota A sama dengan dalam kurung A irisan B, anggota dalam kurung B irisan C, anggota dalam kurung C irisan A. Pernyataan ini benar karena pernyataan dalam kurung A anggota B irisan B, anggota C irisan C, anggota A adalah himpunan elemen yang ada di ketiga himpunan gabungan tersebut. Elemen-elemen ini harus berada dalam dua himpunan yang saling tumpang tindih, yaitu A irisan B, B irisan C, atau C irisan A. Hasil dari operasi irisan ini akan mencakup elemen-elemen yang ada di salah satu dari ketiga persamaan irisan. Dalam A irisan B, B irisan C, dan C irisan A. Jadi pernyataan ini benar. Soal yang kedua, jika diketahui P batas bawah 4, batas atas N,
sama dengan 30 P batas bawah 2 dan batas atas N, maka tentukanlah nilai N. Nah, rumus permutasi P batas bawah N batas atas F itu sama dengan N faktorial per dalam kurung N minus R faktorial. Maka N faktorial per dalam kurung N minus 4 faktorial sama dengan 30 dikali N faktorial per dalam kurung N minus 2 faktorial. Selanjutnya kita sederhanakan N dalam kurung N minus 1 dikali dengan N minus 2 dikali dengan N minus 3 per 1 sama dengan 30 dikali N dalam kurung N minus 1. Nah, di sini kita akan menghilangkan N dalam kurung N minus 1. Jadi, dalam kurung N minus 2 dalam kurung dikali dengan dalam kurung N minus 3 sama dengan 30. N kuadrat minus 5N plus 6 sama dengan 30. N kuadrat minus 5N dikurang 24 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya di sini 5 plus minus akar dalam kurung minus 5 kuadrat plus 4 plus 1 plus 24 per 2 sama dengan 5 plus minus akar 25 plus 96 per 2 sama dengan 5 plus minus akar dari 25 ditambah 96 adalah 11 per 2. Maka N sama dengan 8 atau N sama dengan minus 3. Karena N harus positif, maka N sama dengan 8. Soal yang ketiga, berapa banyak cara untuk membuat permutasi huruf-huruf dari kata kantor? Jika A. Tidak ada batasan, B. Huruf pertama harus huruf hidup, C. Huruf pertama harus huruf mati atau konsonan. Nah, kita bahas dari kata kantor itu terdiri dari 6 huruf dengan huruf K, A, N, T, O, dan R. Dan terdapat dua huruf R. Kita jawab yang pertama, tidak ada batasan. Permutasinya karena di sini ada 6 huruf sehingga 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 720 per 2 sama dengan 360. B. Huruf pertama harus huruf hidup. Huruf hidup di kata kantor adalah A dan O. Jika huruf pertama adalah salah satu dari huruf hidup, 2 pilihan, maka sisa 5 huruf. Sehingga 2 dikali 5 faktorial per 2 faktorial. 5 faktorial karena sisanya ada 5 huruf. 2, kenapa dikalikan 2? Karena di sini ada 2 pilihan. Sama dengan 2 dikali 120 per 2 sama dengan 120. Dan yang C, huruf pertama harus huruf mati atau konsonan. Huruf mati di kata kantor adalah K, N, T, dan R. Ada 4 pilihan. Jika huruf pertama adalah salah satu dari huruf mati, maka sisa huruf 5. Nah, di sini kan ada 4 pilihan, sehingga 4 dikali dengan sisa hurufnya ada 5, sehingga 5 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 120 per 2 sama dengan 240. Soal yang keempat, sebuah kotak berisi 3 kaleng dan 2 kaleng merah. Sementara yang lain berisi 2 kaleng biru dan 5 kaleng merah. Sebuah kotak diambil secara random dari salah satu kotak adalah biru. Berapakah probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak pertama? Kita ketahui bahwa kotak pertama berisi 3 kelereng biru dan 2 kelereng merah. Kotak kedua berisi 2 kelereng biru dan 5 kelereng merah.
Nah, di sini pertanyaannya, berapakah probabilitas bahwa kelereng biru yang diambil berasal dari kotak pertama? Dalam soal ini kita menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini kita definisikan A1 sama dengan kelereng yang diambil dari kotak pertama, A2 sebagai kelereng yang diambil dari kotak kedua, B kelereng yang diambil adalah biru. Nah, kita ingin mencari bahwa P dalam kurung A1B yaitu probabilitas bahwa kelereng biru tersebut berasal dari kotak yang pertama. Nah, berdasarkan teorema Bayes yang mana P dalam kurung A1B sama dengan P dalam kurung B A1 dikali P dikali A2 per B dalam kurung B. Karena kotak dipilih secara acak, maka P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung A2 itu sama dengan 1/2. Nah, P dalam kurung B A1 itu probabilitas ambil kelereng biru dari kotak yang pertama. P dalam kurung B A1 itu sama dengan jumlah kelereng biru di kotak kedua per total kelereng di kotak pertama. Jadi sama dengan 3/32 sama dengan 3/5. P dalam kurung B A2 itu probabilitas mengambil kelereng biru dari kotak yang kedua. P dalam kurung B A1 itu sama dengan jumlah kelereng biru di kotak kedua per total kelereng di kotak kedua. Sehingga 2/2 plus 5 sama dengan 2/7. Yang mana probabilitas terambilnya kelereng biru P dalam kurung B dapat dihitung sebagai berikut. P dalam kurung B itu sama dengan P dalam kurung B A1 dikali dengan P dalam kurung A1 ditambah dengan P dalam kurung B A1 dikali dengan P dalam kurung A2. Yang mana P dalam kurung B itu adalah 3/5 dikali 1/2 ditambah dengan 2/7 dikali dengan 1/2. Sehingga P dalam kurung B itu hasilnya adalah 3/10 ditambah dengan 2/14. P dalam kurung B itu sama dengan hasilnya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga kalau kita perkecilkan 2/14 itu sama dengan 1/7. Nah, 3/10 itu tetap karena tidak bisa dibagi 3 ataupun dibagi 5 ataupun dibagi 2. Sehingga ketika kita menyamakan penyebutnya, alhasil dapatlah 70. Yang mana 70-nya ini dibagi dengan 10 dikali dengan 3. 70 dibagi dengan 7 dikali dengan 1 itu mendapatkan hasil 21/7 ditambah dengan 10/70 sama dengan hasilnya 31/70. Nah, P dalam kurung A1B itu sama dengan P dalam kurung B A1 dikali dengan P dalam kurung A1 per P dalam kurung B. Yang mana P dalam kurung A1B sama dengan 3/5 dikali dengan 1/2 per 31/70. P dalam kurung A1B sama dengan 3/10 per 31/70. P dalam kurung A1B sama dengan 3/10 dikali 70 per 31. P dalam kurung A1B sama dengan 210 per 310. Sehingga P dalam kurung A1B sama dengan 20 per 31. Nah, untuk soal yang terakhir, 5 huruf dari kata Google akan disusun. Ada berapakah susunan yang mungkin dibuat? Nah, kita akan bahas. Dari kata Google itu terdiri dari 6 huruf. Dengan huruf G sebanyak 2 kali dan O sebanyak 2 kali. Misalnya, kita memilih 5 huruf dari 6 huruf. Kombinasi yang mungkin adalah memilih sebagai kayak 2G, 2O, 1L atau 2G, 1O, 1L, 1E dan lain sebagainya. Nah, di kasus yang pertama ini memilih 2G, 2O dan 1 huruf lain. Pilihan ada di L atau E. Sehingga di sini kan kita mengambilnya 5 ya. Dari 2
ditambah 2 ditambah 1, sehingga 5 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 120 per 4 itu sama dengan 30 cara pilihan. Ada 2 pilihan, huruf L atau huruf E kan tadi, sehingga hasilnya 30 itu dikalikan 2 pilihan. 30 dikali 2 sama dengan 60 cara. Untuk kasus yang kedua, memilih 2G, 1O, 1L, 1E. Sehingga di sini kita jumlahkan 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 5, sehingga 5 faktorial per 2 faktorial itu sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 cara. 60 ditambah 60 120. Jadi total ada 120 huruf yang mungkin dari kata Google ketika 5 huruf disusun. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal dari mata kuliah teori probabilitas. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.